Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam sebuah video yang akan menjelaskan apa itu COVID-19 dan beberapa penjelasan lainnya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Oke, nama saya adalah Lutfia Ramadan Saputri. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka yang sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum. Sudah tidak asing lagi ya mendengar sebutan dengan penyakit COVID-19 karena penyakit ini sudah tersebar ke beberapa belahan negara di dunia, yang salah satunya adalah negara kita yaitu Indonesia yang termasuk tinggi angka penyebaran COVID-19-nya. Oke, apa sih COVID-19 itu atau coronavirus? Coronavirus adalah sebuah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama dengan COVID-19 atau COVID-19 jika disebutkan dalam di Indonesia. Nah, sebenarnya ada angka kematian COVID-19 itu sangat tinggi dan bisa digolongkan beberapa faktornya. Kalau penggolongan COVID-19 jika dilihat berdasarkan usia yang di atas dari atau lebih dari 60 tahun, angka presentasi kematiannya lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Kemudian jika berdasarkan jenis kelamin pria atau laki-laki memiliki presentasi yang tinggi, yaitu 52,3% itu adalah milik laki-laki dan sisanya 47,7% itu adalah perempuan. Kemudian, meskipun jumlah kematian akibat COVID itu termasuk tinggi atau sangat tinggi, tetapi jumlah yang mengalami kesembuhan dari COVID-19 itu juga mengalami penambahan yang luar biasa. Dari data terakhir yang kita dapat, jumlah penyintas atau orang yang sebelumnya sudah terkena COVID terus mengalami kesembuhan itu adalah 4.091.938 jiwa. Itu termasuk kurang lebih ya, karena data itu kayaknya sebuah kata data yang valid, tapi sebenarnya bisa lebih atau kurang karena mengalami penambahan dan pengurangan terus menerus. Penderita COVID-19 sebelumnya sudah ada beberapa gejala, dari gejala ringan dan gejala berat. Nah, sebenarnya yang paling menentukan apakah seseorang itu terkena COVID atau tidak, itu ketika sudah mengalami gejala-gejala berat. Nah, contohnya bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan mengalami nyeri pada dada. Keluhan tadi yang saya sebutkan itu bisa muncul ketika COVID-19 itu sudah masuk ke dalam diri manusia dan mengalami sebuah reaksi itu seperti itu. Nah, ada beberapa dugaan nih bahwa virus COVID itu awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian pada saat ini COVID-19 itu sudah tidak lagi dari hewan ke manusia, tapi lebih banyak dari manusia ke manusia. Nah, virus COVID-19 ini bisa menular itu diakibatkan dari kita biasanya menyentuh dari suatu benda-benda yang sering dipegang, yang sering disentuh dengan banyak orang ya, seperti uang. Itu kan kita tidak tahu siapa aja yang menyentuh uang tersebut. Kemudian dari pegangan pintu, kemudian dari permukaan meja. Karena ketiga benda tersebut lah yang sering disentuh dengan orang lain yang kita tidak kenal. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara mengidentifikasi bahwa diri kita itu terkena COVID-19 atau tidak? Sebenarnya bisa dilihat dari beberapa gejala tersebut ya. Ketika kita sudah mengalami beberapa gejala berat, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan diri seperti apa sih? Tindakan PCR, swab, atau yang lain sebagainya. Dan masih banyak lagi sih kan gitu. Kemudian
bagaimana sih cara diri kita itu menjaga agar kita itu tidak terkena COVID, agar kita tetap sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Itu yang pertama adalah menggunakan masker ketika kita berada di luar ruangan, karena kita tidak tahu apakah udara yang kita hirup itu termasuk udara yang bersih atau udara yang sedang mengandung virus. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan orang lain, lebih alangkah baiknya kita melakukan sebuah jaga jarak, karena kita tidak tahu orang itu sehat atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah menghindari kerumunan. Jangan sampai kita berada di suatu kerumunan yang jumlah orangnya itu sangat banyak, karena kita tidak positif akan sulit untuk melakukan jaga jarak. Yang kedua, kita tidak tahu orang tersebut sehat atau tidak gitu. Yang keempat adalah melakukan vaksinasi pada diri kita sebagai antibodi kita agar lebih bagus, agar kita bisa ketika seandainya kita harus terkena COVID, kemungkinan dampak yang timbul pada diri kita itu hanya sedikit dan cepat mengalami kesembuhan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa jaga kesehatan, banyak makanan yang mengandung vitamin agar apa, antibodi yang ada dalam diri kita itu semakin menguat. Jadi seandainya ada virus masuk, kemungkinan besar itu akan antibodi kita itu bisa melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, berikut penjelasannya dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga video ini juga bisa menjadikan sumber informasi nih, pengetahuan tentang kalian yang masih belum paham apa itu COVID-19 dan yang lain sebagainya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.